Kita mulai bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Baik, sebelum kita masuk ke arkan, kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya apa namanya? Syarat wujubul hajj yaitu ada 7. Yang pertama Islam, kemudian al-bulugh, kemudian akal, kemudian al-hurriyah, ya, kemudian wujuduz zati war rahilah. Ini juga sudah kita rincikan. Ya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas ya. Bahwasanya untuk poin di wujuduz zat war rahilah, kemudian wa takhliyatut tariq wa imkanus sair, ini sebenarnya jadi satu poin, yaitu poin istita'ah, yaitu kemampuan. Dan juga wujuduz zat war rahilah di sini juga di sedikit kita rincikan ya kemarin ya, bahwasanya di dalam apa namanya, wujuduz zat war rahilah, yaitu adanya zat, bekal dan juga tunggangan di sini, dia harus zaidatun an, dia harus lebih dari 4 hal. Ya, dia harus lebih dari 4, maksudnya dia harus memiliki 4 hal dulu, kemudian dia baru dikatakan memiliki istita'ah. Yang pertama adalah dia harus lebih dari zaidatun an dainihi, ya, lebih dari hutangnya. Ya. Maka hutang itu ada 2 ya, kemarin sudah kita bahas ya, hutang yang hal yang sudah tempo, jatuh tempo, atau hutang yang muajjal. Ya. Muajjal itu artinya hutang yang masih memiliki tempo. Nah, ini kalau di dalam apa namanya, kitab-kitab fikih disebutkan bahwasanya hutang itu mau ajal maupun yang sudah jatuh tempo maupun yang masih ada temponya, maka dia masih tetap dianggap hutang juga. Kemudian juga hutang tersebut adalah hutang kepada Allah dan hutang kepada adamiyin. Hutang kepada Allah misalnya dia masih berhutang belum membayar zakat di zakat malnya misalnya. Nah, maka itu adalah hutang kepada Allah yang kewajibannya diserahkan bukan kepada manusia hutangnya, akan tetapi hutang lillah. Ini juga masuk ya. Jadi harus zaidatun an dainihi ala zakat misalnya gitu ya. Atau dia harus lebih dari hutang zakatnya, maka dia harus bayar hutang zakatnya dulu. Kemudian yang kedua lil adamiyin, yaitu untuk para anak Adam, yaitu hutang kepada sesama manusia. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga lebih dari an mu'natin man alaihi mu'natuhum muddata zahabihi wa iyabihi. Ya, dia itu juga apa? Kemarin kita sebutkan ya, bahwasanya dia itu juga harus lebih dari nafkah, dari nafkah yang apa? Apa namanya? Ya, nafkah dari orang-orang yang ditanggung, yang harus ditanggung atau yang wajib ditanggung. Ya, muddata dhahabihi wa iyabihi, yaitu ketika dia berangkat dan juga dia pulang. Ya, jadi dia juga harus lebih dari itu. Ketika dia meninggalkan anak dan istri, maka itu juga harus apa namanya, dihitung lebih dari itu, maka itu baru dianggap kemampuan gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dia harus lebih dari maskanihil la'iq bihi. Ya, dia juga harus lebih dari tempat tinggal yang sesuai dengannya. Ya, kalau seandainya dia memiliki tempat tinggal yang lebih dari apa namanya, kesesuaian dia, misalnya seseorang yang harusnya itu dia pertengahan, ya tidak kaya atau tidak miskin sekali juga tidak pertengahan, akan tetapi dia memiliki rumah yang rumahnya itu pantasnya untuk orang-orang kaya misalnya. Nah,
maka wajib bagi dia untuk menjual rumahnya untuk berangkat haji. Dia tidak mengatakan saya tidak punya uang untuk haji karena rumah yang dia tempati itu tidak sesuai dengan dia gitu ya. Laik maksudnya adalah sesuai dengan kondisi dia. Dia itu pantasnya untuk memiliki rumah yang harga 1 miliar atau 500 juta misalnya. Nah, dia punya rumah harganya lebih dari itu. Misalnya beberapa miliar. Ya, maka wajib baginya untuk apa namanya ya? Kata para ulama ya, itu tidak laik. Berarti wajib baginya untuk menjual dan dipakai untuk berhaji. Akan tetapi kalau memang rumahnya sudah laik bihi, laikun bihi, maka dia cukup ya. Atau dia dianggap tidak mampu ketika dia tidak ada lebihan dari itu. Misalnya orang yang memang kebutuhan atau orang kaya tersebut, orangnya dia adalah orang yang kaya. Nah, kemudian memang dia butuh kepada rumah yang besar atau orang yang memang orang kaya. Nah, suatu saat dia ketika pas diwajibkan haji, dia tidak memiliki kecuali cuma rumah yang laik bihi, yang sesuai dengannya, yaitu memang rumahnya orang kaya tadi. Tidak ada harta lain, ya maka tidak diwajibkan untuk menjualnya. Kira-kira seperti itu ya. Kemarin permasalahan tentang maskani al-laik bihi itu. Kemudian juga dia juga zaidun an abdin al-laik bihi. Ya, dia juga lebih dari apa? Seorang hamba saya yang sesuai dengan kondisi dia. Kalau dia memiliki budak misalnya. Nah, adapun untuk harta tijarah yaitu harta perdagangan maka tidak disyaratkan. Ya, maksudnya ketika dia memiliki harta tijarah yang apa namanya? Yang seandainya harta tijarah itu atau harta perdagangan itu dia jual cukup untuk berhaji. Nah, apakah wajib bagi dia untuk menjual harta dagangan tadi untuk melakukan haji? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak harus menjual apa barang dagangan yang dia pakai untuk mencari rezeki gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang yang barang dagangannya itu kalau di total aset bukan aset ya, barang dagangannya mungkin 500 juta misalnya contohnya. Nah, tentunya dia sudah wajib haji. Tapi kondisinya bahwasanya orang yang memiliki dagangan tadi itu memang tidak pegang uang kecuali uang-uang yang sedikit gitu ya. Di bawah 10 juta setiap bulannya misalnya atau habis. Maka tidak diwajibkan bagi dia untuk menjual aset dagangannya untuk melakukan haji. Itu maksudnya zaidatun an arba'ati asyar kemarin ya. Dia tidak dia kemampuan tadi itu dia harus sudah melewati atau lebih dari 4 hal yang saya sebutkan tadi ya. Ya, dari utangnya, kemudian dari mu'nah yaitu nafkah untuk berangkat dan pergi bagi orang-orang yang ditanggungnya, kemudian dari tempat tinggal, kemudian yang terakhir hamba sahaya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemarin kita bahas tentang masalah zat warrohilah. Kemudian wa takhliyatut tariq wa imkanus sair. Takhliyatut tariq ya, yaitu jalannya itu memungkinkan untuk dilewati. Wa imkanus sair itu masih memiliki waktu yang cukup untuk berjalan. Ya. Di sini disebutkan Syalbuku mengatakan ay salamatut tariq min mu'diyat wa baqa'u zaman wa yattasi'u li wusulihi adatan. Maksudnya takhliyatut tariq wa imkanus sair itu keterangannya adalah selamatnya jalan dari pengganggu atau hal-hal yang mengganggu dan masih adanya sisa waktu untuk dia sampai sana secara adatan ya, secara kebiasaannya. Nah, kemarin dalam Fathul Qadir disebutkan bahwasanya kalau seandainya apa namanya waktunya itu tidak cukup kecuali dia harus apa namanya menempuhnya dengan memotong sebagian hari, kemarin sepertinya seperti itu ya. Ya, jadi apa namanya maksudnya harus mempercepat jalannya tidak biasa. Ya, maka itu kalau seandainya normalnya itu 2 hari tapi dia memang bisa jadi setengah hari sampai tapi akan membahayakan dirinya, maka itu di luar dari kemampuan dia. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah di sini sebutkan bentar. Ya,
Wa arkanul haji khamsah. Nah, ini penting ya, yaitu rukun haji itu ada 5. Ya, rukun haji itu ada 5. Yang pertama adalah al-ihram. Yang pertama adalah al-ihram. Wa huwa indal itlaq. Ya, kata Syalbugo di sini menerangkan, dan ihram itu ketika dimutlakan artinya adalah niyatud dukhuli fi hajjin au umrah, yaitu niat untuk masuk ketika beribadah haji atau umrah. Ya, jadi seseorang ketika dia ingin atau berniat untuk haji atau umrah, ya dia datang ke Mekah. Nah, kemudian dia ketika sudah melewati atau sudah hampir mau masuk ke wilayah haram, maka dia harus berihram. Ya, yaitu apa? Yaitu berniat untuk memasuki haji dan umrah tersebut dari tempatnya atau dari miqatnya. Qala fil misbah, dalam al-misbah al-munir, ya, ahrama syakhsu nawad dukhul fi hajjin wa umrah au umrah. Ya, di dalam misbah al-munir sebutkan ahrama syakhs artinya adalah telah berihram seseorang, artinya adalah dia berniat untuk masuk di haji ataupun umrah. Maknanya adkhala nafsahu fi syai'in hurima alaihi bihi maka halalan lahu. Jadi seseorang masuk ke dalam sesuatu yang hurima alaihi bihi maka halalan lahu. Ya, yang diharamkan atasnya yang sebelumnya itu halal. Ya, itu namanya ihram ya. Kemudian wal murad bihi huna ad-dukhul, dan yang dimaksudkan di sini adalah ad-dukhul. Yaitu artinya masuk. Ya, li dzikril musannifin niyati ma'ahu. Ya, karena musannif menyebutkan apa? An-niyat bersamanya. Ya, al-ihram ma'an niyah. Ya, berarti di sini yang wal murad huna adalah ad-dukhul ya. Maksudnya ad-dukhul ma'an niyah. Jadi kalau diitlaqkan sendiri artinya adalah masuk. Ya, kalau disebutkan al-ihram ma'an niyah berarti ya masuk dengan niat gitu. Tapi sebenarnya kalau ihram itu kan harusnya sudah terkandung niat ya. Sudah terkandung niat. Kalau tidak niat ya tidak berihram. Tapi kalau disebutkan al-ihramu ma'an niyah berarti ad-dukhul ma'an niyah. Berarti ini apa? Yang dimaksudkan adalah kemutlakan yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari di sini. Ya, ihram yang pertama adalah ihram. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Al-ihramu ma'an niyah, kemudian wal wukuf. Ya, wal wukufu bi Arafah. Ya. Al wukuf bi Arafah itu juga yang rukun yang kedua. Ya, al-ihramu ma'an niyah. Ya, ihram ma'an niyah itu satu. Ya, al-ihram ma'an niyah satu. Kemudian yang kedua adalah al-wukuf bi Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat sa'i. Kemudian yang kelima baru hab. Ya kan 5 kan totalnya kan? Baik. Jadi al-ihram ma'an niyah itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah al-wukufu bi Arafah. Ya. Berkata Syalbu di sini adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ya. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun yang paling penting ya di dalam haji itu, maka disebutkan al-hajju Arafah gitu. Maksudnya haji itu adalah Arafah, maksudnya adalah rukun yang paling penting di dalam haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Man jaa lailata lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajja. Ya. Barang siapa yang datang ya, kemudian apa namanya apa namanya lailata jam'in ya, sebentar, ini di naskah antum
Ya, ada kasrahnya. Ya, sama ya berarti ya seperti saya baca ya. Ya, man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Ya. Barang siapa yang dia datang pada malam jamak ya, qabla tulu'il fajri maksudnya malam apa namanya? Menggabungkan ya apa namanya? Wukuf tersebut pada malam tersebut ya, qabla tulu'il fajri sampai kapan? Akhirnya adalah sebelum tulu'il fajri faqad adraka al hajj. Nanti disebutkan di sini ya. Jamak di sini adalah maksudnya adalah Musdalifah. Min bidzalikal istima'in nas fiha. Ya, jadi yang dimaksud yang saya bacakan lailata jam'in tadi, yang dimaksud di sini adalah Musdalifah. Ya, sumyat bidzalika listima'in nas fiha. Ya, jadi barang siapa yang datang pada malam Musdalifah ya, karena di situ Lailatul Jam'i ya, pada malamnya, yaitu setelah dari Musdalifah kemudian menuju ke Arafah ya. Kapan itu? Sampai di Arafah pokoknya qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Maka dia sudah mendapatkan al-hajj. Ya. Jadi wukuf di Arafah yang dimaksud adalah seorang yang muhrim tadi dia datang ya, walaupun hanya sekejap ya. Kapan waktunya? Setelah apa namanya? Zawalus syams ya. Pada zawalus syams ya, yaitu setelah zawal ya, matahari setelah zawal ya. Dan itu adalah hari yang ke-9 dari Dzulhijjah setelah zawal, maksudnya setelah zuhur ya. Ya. Kemudian dengan syarat apa? Bisyarti qaunil waqifi ahlan lil ibadati ya. Dengan disyaratkan bahwasanya orang yang datang tadi itu memang orang yang dianggap sah untuk melakukan ibadah. Maksudnya bukan orang yang sedang pingsan total atau orang yang kehilangan akalnya. Ya. Kemudian tadi disebutkan ya, qablal fajri tadi, maka wukuf itu yastamirru waqtul wukuf. Ya, waktu wukuf itu berlanjut terus sampai kapan? Ila fajri yaumin nahari. Ya, di dalam nas tadi disebutkan qabla tulu'il fajri ya. Maksudnya adalah sebelum fajar pada hari 10 Dzulhijjah. Kalau itu kan dari hari ke-9, maka ba'da zawal terus berlanjut sampai apa? Sampai qabla tulu'il fajri yaumin nahri. Gitu ya, pada sebelum 10 hari atau sebelum hari ke-10 yaitu hari An-Nahar atau hari Idul Adha. Wa huwal 'ashir min Dzulhijjah, itu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Itu adalah batasnya ya, yaitu hadirnya seorang yang berihram atau berniat haji tadi walaupun sekejap setelah zuhur pada hari Arafah. Kemudian disyaratkan dia harus sudah bisa atau sudah memang dia itu adalah orang yang sah ibadahnya, yaitu bukan orang yang pingsan atau orang yang kehilangan akalnya atau orang yang tidak memenuhi syarat ya. Dan itu akan berlanjut terus sampai pada hari atau fajar, sebelum fajar pada hari yang ke-10 ya. Kemudian berikutnya adalah wasa'yu bainas safa wal marwah. Afwan. At-tawafu bil bait dulu. Wat-tawafu bil bait. Ya. Wat-tawafu bil bait. Bisa dilihat catatan kaki nomor 3. Biqaulihi ta'ala, ini adalah perintah mutlak atas ibadah tawaf, yaitu wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf di al-bait al-atiq. Ya. Al-atiq maksudnya adalah yang tua. Ya, wal ijma'u ala anna al-murad bihi tawaful ifadah. Yang dimaksud dengan tawaf di sini tawaf bil baitil atiq, ini adalah tawaf rukun, maksudnya adalah tawaful ifadah. Ya. Tawaful ifadah adalah tawaf rukun, yaitu tawaf rukun haji. Kemudian kata Syalbuqa di sini al-atiq al-mutaqaddim fi zaman. Ya, maksudnya dia sudah
mendahului dari sisi waktu, ya, yang artinya yang sudah tua tadi. Nah, adapun at-tawaf bil bait, ya, maka dia dilakukan dengan sab'a tawafat atau taufatin gitu ya, atau tawafatin, ada 7 kali putaran. Dia menjadikan dalam tawafnya itu Ka'bah di sebelah kirinya. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian dia apa namanya, muhadiyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi, ya, dia apa namanya, sejajar ya, seluruh sejajar dengan badannya, seluruh tawafnya itu di seluruh badannya, ya. Kalau seandainya dia tidak memulai dari Hajar Aswad, ya, maka tidak dihitung satu kali tawaf. Jadi dia memulainya dengan menjadikan berputar dari yang pertama kali dari Hajar Aswad, kemudian dia berjalan ke kanan, sisi kanan dia berarti menjadikan Ka'bah itu sebelah kirinya, dan badannya itu muhali, yaitu sejajar dengan apa? Dengan al-bait tadi, ya. Kemudian itu dalam segala dari seluruh tawafnya. Ya, kalau seandainya dia memulainya bukan dari al-hajar, ya, maka tidak terhitung nanti. Nah, itu untuk apa? Untuk tawaf. Nah, kemudian beberapa cara tawaf juga apa namanya? Salah satunya adalah dia harus berwudu atau dia harus bersuci. Nah, ketika dia berhadas atau dia batal, maka dia harus apa? Harus bersuci lagi dan dia ulangi dari apa namanya? Dari jumlah, atau dia lanjutkan maksudnya dari jumlah tawaf yang dia lakukan. Ya, ketika dia tawaf kemudian batal, maka yang tawaf tersebut atau tawaf yang batal tersebut diulang dari awalnya. Misalnya dia ke-7 batal ya, belum sampai di Hajar Aswad lagi, masuk ke-8 ya, maka diulang dari 7. Boleh dia jeda dengan apa? Dengan bersuci kemudian dia baru dilanjutkan. Itu adalah rukun at-tawaf. Nah, yang dimaksud di sini adalah tawaful ifadah ya. Kalau rukun haji berarti tawafnya dikatakan Syekh Al-Bukhari di sini adalah wal ijma'u ala annal murad bihi tawaful ifadah. Ya. Kemudian ya, berikutnya langsung ya, wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Kemudian yang berikutnya adalah sa'i antara As-Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ya, kita lihat jalan kakinya di sini. Karena hadis Darqutni ya, wa ghairuhu dan selainnya bisa nadin sahih dengan sanad yang sahih annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalan nasa fis sa'i wa qala is'au fa inna Allah ta'ala kataba alaikumus sa'ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'au, bersailah, fa inna Allah ta'ala kataba alaikumus sa'ya, maka sesungguhnya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kamu untuk bersa'i. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah fatafa bil bait tsumma shalla raka'atain tsumma sa'a baina Safa wal Marwah. Tsumma tala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, kemudian fatafa bil bait, kemudian dia tawaf di Ka'bah, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian beliau membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, dalam surat Al-Ahzab. Ya. Di sini disebutkan ya tala'ai Ibnu Umar, ya. Uswah artinya adalah qudwah. Ya, di sini maksudnya adalah Tumatala di sini bukan Nabi yang membaca, tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Ibnu Umar, yaitu menunjukkan laqad kana lakum fi Rasulillah, bahwasanya ini adalah petunjuk dari Nabi dan Nabi adalah uswatun hasanah. Kira-kira seperti itu, bukan apa? Bukan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia
dia melakukan sa'i. Ya, kemudian sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah itu 7 kali ya. Sab'a amarat, yaitu 7 kali. Dan syarat yang pertama adalah dimulai dari yang pertama itu dari Bukit Safa. Kemudian diakhiri dengan di Bukit Marwah. Ya, kemudian dihitung 1 kali perginya itu dihitung satu ya. Jadi wa yuhsabu dhahabuhu minas safa ilal marwati marrah wa auduhu minha ilaihi marrah ukhra. Jadi ketika dia datang misalnya dari Safa, ini pertama kali, kemudian menuju Marwah maka itu 1. Kemudian ketika balik maka itu 2. Ya, kemudian Safa itu adalah As-Safa itu adalah ujung dari Bukit Abi Kubais. Ya. Jadi Bukit Abi Kubais itu ada ujungnya itu As-Safa. Kemudian Marwah adalah dengan fathah ya, Marwah, ya, dia adalah salah satu tanda di atas tempat yang tinggi ya, maksudnya di bukit yang terkenal di Mekah. Jadi Safa dan Marwah sekarang di dalam masjid ya, di dalam masjid, dan sudah sudah dikasih tanda tentunya jelas. Ya, kalau dulu masih bukit ya, mungkin bukit batu zaman dulu, belum seperti sekarang. Jadi ujung dari Bukit Abu Kubais itu adalah Safa, kemudian Marwah itu adalah depannya. Berarti dia adalah tempat yang tinggi yang terkenal juga di Mekah, yang Bukit Marwah. Ya, kemudian berikutnya kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan setelah itu apa? As-sa'yu baina Safa wal Marwah tadi sudah kita baca, kemudian wal halqu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah al-halq. Ya, al-halqu yaitu adalah mencukur awit taksir. Di sini disebutkan al-halqu. Bentar. Ya. Baik, kita lihat catatan kakinya si Al-Bukhari di sini. Al-halqu li ba'dir ra'si awit taksir, kata beliau. Dia mencukur sebagian rambut kepalanya awit taksir, atau dia memendekkannya. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, wa lafdzulahu, dan ini lafadznya beliau, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina, ya, fa'ata al-jamrah faramaha, kemudian dia mendatangi jumrah, ya, kemudian dia melemparnya. Tsumma ata manzilahu bimina wa nahar, ya. Kemudian beliau datang ke tempatnya di Mina dan beliau menyembelih. Tsumma qala lil halaq, ya, kemudian beliau mengatakan kepada ahli atau tukang cukur, orang yang mencukur, khudh amillah, wa fi riwayatin qala ihliq, ya, cukurlah, wa asyara ila janibihi al-aiman tsumma al-aisar tsumma ja'ala yu'tihin nas, ya. Kemudian setelah dia mengisyaratkan tadi ya, mencukur dari arah kanan kemudian yang sebelah kiri, kemudian tsumma ja'ala yu'tihin nas, kemudian baru menyuruh manusia untuk memberikan alat cukur kepada manusia, dan manusia disuruh untuk melakukan cukur tadi ya. Wal halqu lirajuli afdal min at-taqsir, kata Syekh Al-Bukhari di sini, dan mencukur bagi laki-laki itu lebih afdal daripada hanya memendekkan saja. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama marra, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah lewat. Wa liqaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamil muhalliqin. Diulang lagi, ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang mencukur. Qalu, kemudian para sahabat bertanya lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, terus orang-orang yang memendekkan gimana Rasulullah? Kira-kira seperti itu ya.
orang-orang yang hanya memendekkan gimana Rasulullah? Qalu wal muqassirin. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wal muqassirin. Jadi setelah didoakan 2 kali irhamil muhalliqin, kemudian bertanya sahabat tetap irhamil muhalliqin, kemudian baru yang berdua adalah wal muqassirin baru. Ya, ini menunjukkan bahwasanya al-muhallikun itu afdal minal muqassirin karena didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih banyak tentunya. Nah, kemudian ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian wat taksiru lin nisa'i afdal wa yukrahu lahal halqu. Nah, ada untuk perempuan maka yang lebih afdalnya adalah untuk memotong saja. Ya, dan dimakruhkan al-halq itu adalah mencukur liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alan nisa'il halq, innama 'alan nisa'it taksir." Ya, tidaklah bagi wanita itu mencukur, akan tetapi hanya saja bagi wanita itu memendekkan atau memotong sebagian saja. Kemudian wa Nabi Daud an Ali radhiyallahu taala anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahliqa al-marhatu ra'saha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang wanita itu mencukur kepalanya. Ya. Ya. Nanti akan kita bahas ya. Akan kita bahas di tempatnya insya Allah untuk masalah ini. Masalah yang setelah tadi setelah rukun terakhir sebenarnya. Setelah rukun terakhir yaitu as-sa'yu bainas safa wal marwah tadi ya. Ya, jadi nanti akan kita bahas lagi ya tentang al-halq wa taksir ini. Di dalam Fathul Qarib disebutkan wa baqiya minal arkanil haji al-halq wa taksir in ja'alna kullan minhuma nusukan wa huwa al-masyhur. Fa in kullan minhuma ya istibahatu mahdhurin falaysa minal arkan wa yajibu taqdimul ihram ala kullil arkanis sabiqah. Ya, jadi al-halq wa taksir di sini ini sebenarnya adalah tahallul ya, maksudnya adalah tahallul. Kalau seandainya yang dimaksud tahallul, na'am. Iya, dia termasuk al-halq itu termasuk dari apa? Dari rukun. Tapi kata di sini Syaikh Fathul Qarib di sini sebutkannya, kalau seandainya di sini kata beliau, fa in kullu kalau seandainya kita anggap bahwasanya halq atau taksir itu hanya istibahatu mahdzur ya, sebagai pembolehan untuk melakukan yang mahdzur maksudnya adalah tahallul ya. Falaisa minal arkan, maka keduanya bukan dari rukun. Wa yajibu taqdimul ihram. Nah, kemudian beliau mengatakan tentang wa yajibu taqdimul ihram ala kullil arkanis sabiqah. Nah, berikutnya adalah apa? Bisa disimpulkan berikutnya adalah bahwasanya at-tartib baina mu'dhamil arkan. Jadi dia harus berurutan apa? Baina mu'dhamil arkan, yaitu sebagian besar rukun. Maksudnya apa? Misalnya dia harus mendahulukan ihram atas seluruh rukun-rukunnya tentunya ya. Ya. Kan disebutkan di sini wajib taqdimul ihram ala kulli al-arkan as-sabiqah. Ya, sebagaimana juga dia harus mendahulukan wukuf ala tawaf. Wukuf ifadah tentunya itu wajib ya. Sebagaimana juga seseorang itu dia mendahulukan tawaf atas sa'i. Nah, itu makanya disebutkan seandainya kita bisa simpulkan ya, maka rukun haji yang terakhir adalah at-tartibu baina mu'dhamil arkan. Maka bisa kita talkhis lagi ya, kita simpulkan lagi mungkin dari awal lagi. Yang pertama tadi ihram, kemudian al-wukuf di Arafah, jadi rukun haji itu adalah ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaful ifadah. Nah, nanti akan kita bahas seperti yang saya sebutkan tadi ya, nanti akan kita bahas masalah tawaf itu akan kita bahas lagi. Kemudian as-sa'i ya. Kemudian al-halq wal taksir nanti juga akan kita bahas lagi ya. Kemudian yang berikutnya nomor 6 mungkin ya, at-tartibu baina mu'dhamil arkan, yaitu mengurutkan rukun di beberapa rukun atau sebagian besar rukunnya. Ya, mungkin itu yang bisa kita simpulkan di dalam bab masalah arkan, yaitu arkan al-hajj. Setelah itu baru rukun al-umrah.
Nah, nanti akan kita bahas lagi untuk apa? Untuk detail-detailnya ya, insya Allah. Baik, untuk rukun haji secara global ya, maka kita pembahasannya mungkin cukup sampai di sini. Tafadhol kalau ada yang kurang jelas, ya nanti bisa ditanyakan. Kalau bisa dijawab. Ya, kalau tidak berarti untuk teman berikutnya. Silahkan saya kembalikan ke Al-Akhdul Qarnain. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Untuk teman-teman mungkin ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, tafadhol bisa dipertanyakan atau bisa tulis di chat pertanyaannya. Tafadhol, dibuka sesi jawabnya, sesi tanya jawabnya. Tafadhol. Ya, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai sini. Ustaz, ditutup. Ya, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Karena kajian kita sudah selesai dan teman-teman juga tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin kita akhiri saja. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pembahasan Kitabul Haji ini dan membahas dengan rinci insya Allah. Sebelum ditutup, jazakallah khairan kepada Ustadz Imran Maladi Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya kepada kami semua. Semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita terkait ibadah-ibadah rukun ibadah. Dan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir di kajian ini. Kita akhiri, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.